Sahabat setia Go yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 17 Januari 2026. Happy weekend buat kita. Hari ini kita bersama-sama merayakan peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Antonius dilahirkan pada tahun 251 di dusun kecil Mesir. Ketika berusia 20 tahun, orang tuanya meninggal dan mewariskan harta yang begitu besar. Ketika Antonius berdoa, ia mendengar, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Maka dari yang ia dengar itu dan ia yakini sebagai suara Tuhan, Antonius menjual sebagian besar harta miliknya dan hanya menyisakan sedikit untuk menunjang hidupnya bersama sang adik. Antonius membagi-bagikan hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Adiknya kemudian bergabung dengan kelompok perempuan yang hidup dalam doa dan kontemplasi. Dan Antonius memutuskan untuk hidup sebagai seorang pertapa. Ia mulai hidup dalam doa dan tobat. Hanya dengan Tuhan saja ia mau bersandar. Ketika Antonius berusia 55 tahun, ia mendirikan sebuah biara untuk menolong sesama. Banyak orang mendengar tentangnya dan mohon saran serta nasihat darinya. Salah satu nasihat praktis Antonius, ia berkata begini, "Setan itu takut pada kita ketika kita berdoa dan mati raga. Setan juga takut kepada kita ketika kita rendah hati dan lemah lembut. Dan setan terutama takut pada kita ketika kita mencintai Yesus. Dan setan akan lari terbirit-birit ketika kita membuat tanda kemenangan Kristus, yakni tanda salib." Antonius wafat setelah melewatkan hidup yang panjang dalam doa. Ia menutup usia pada usia 105 tahun. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang yang hina dina dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea. Dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepadanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend buat kita. Saya kira ikut itu berbeda dengan yang namanya ikut-ikutan. Ikut menjadikan orang sebagai pengikut, followers. Namun ikut-ikutan hanya join saja, ikut arus dan gak punya pendirian. Dulu ya,
Waktu di Papua, saya punya banyak sekali anabul. Anabul tahu? Anak berbulu alias guguk. Ya, anjing. Suatu ketika anabul saya yang bernama Mamo, dia ngelihat ada kelinci yang lepas dari kandang, keluar dari kandang. Maka Mamo dengan sigap mengejar kelinci itu sambil dia gonggong. Wak, 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 wak. Anabul lain yang mendengar suara gonggongan Mamo langsung ikut-ikutan lari. Namun anabul yang lain yang cuma ikut-ikutan lari akhirnya capek-capek dan duduk. Sementara Mamo yang melihat langsung kelinci yang keluar dari kandang tetap mencari dan terus mengejar kelinci yang dilihatnya itu. Beda ya antara ikut dengan ikut-ikutan. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang memanggil Lewi, anak Alfeus atau dikenal juga dengan sebutan Matius. Ia adalah seorang pemungut cukai, hamba uang yang kaya dan punya banyak harta. Namun ketika Yesus menghampirinya dan berkata, "Ikutlah aku." Lewi segera meninggalkan semua miliknya dan bergegas ikut Yesus. Bahkan ia menyiapkan jamuan untuk Yesus sang guru yang memberikan kepadanya sabda kehidupan. Namun mari kita lihat sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mencemooh Yesus dan berkata kepada para muridnya, "Mengapa sih kok gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Sebab bagi orang Yahudi, hukumnya makan dengan pendosa, dengan antek-antek Romawi adalah najis dan mencemarkan kemurnian. Namun Yesus memberikan jawaban yang istimewa kepada mereka yang nyinyir itu. Dia mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyembuhkan orang sakit dan memanggil orang berdosa pada pertobatan. Dan inilah yang ia buat pada Lewi, yang diubah dari antek Romawi menjadi pengikut sejati, dari hamba uang menjadi hamba Tuhan. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan, yang bukan sekedar ikut-ikutan saja. Maukah kita senantiasa berjalan dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan? Semoga itu yang mau kita buat, yang mau kita perjuangkan. Kita mau menjadi pengikut Tuhan yang sejati, bukan sekedar ikut-ikutan saja. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.